Teks 51 Kematian Nita. Semua orang sangat gelisah menunggu kabar dari bawahan Davin dan Gunawan. Aku takut terjadi apa-apa dengan Rania Om. Apalagi hari sudah mau malam, ucap Radit gelisah. Om juga, ucap Gunawan resah. Ini yang ditakutkan Retno ketika Rania memutuskan untuk datang ke Jakarta. Dia yakin Rania pasti akan selalu diikuti bahaya seperti dirinya, kata Rendra. Chandra dan Hendra hanya terdiam. Begitu juga Denga Gunawan. Maaf Om Hendra dan Chandra. Kalau sempat terjadi sesuatu sama Rania, jangan salahkan saya membuat Tante Nita membayarnya, ucap Radit penuh amarah. Apapun yang terjadi, Om sudah pasrah Dit, jawab Hendra sedih. Randy tidak sabaran menunggu. Angga juga begitu. Dia sangat panik ketika tahu kakaknya dalam bahaya. Ketika semua orang sedang menunggu, Jaka datang menghampiri mereka. Dengan ragu-ragu Jaka bicara. Saya bisa mengatakan di mana Buk Rania dibawa. Asalkan keluarga Wiratmaja mau mengabulkan permintaan saya, ucap Jaka. Semua orang melihat kepadanya. Radit yang marah dan tidak sabaran langsung memegang kerah baju Jaka. Cepat katakan di mana Rania. Atau kamu saya bunuh sekarang, hardik Radit marah. Emosinya sudah mau meledak. Sebelum keinginan saya dikabulkan saya tidak akan bicara. Walaupun Anda membunuh saya, Anda yang akan rugi, ucap Jaka tegas. Radit lepaskan, perintah Gunawan. Kemudian dia melihat ke arah Jaka. Katakan apa yang kamu inginkan. Tanya Gunawan tenang. Tapi tatapannya begitu tajam, sehingga membuat Jaka tidak berani menatapnya. Saya akan katakan kalau Buk Rania sudah ditemukan, jawab Jaka. Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa salah saya dan anak saya kepadamu? Tanya Gunawan. Maaf, saya tidak ada niat untuk mencelakai anak Tuan. Karena kebaikan Tuan selama ini kepada saya makanya saya tidak berani berbuat yang macam-macam sama Tuan. Saya hanya mengetahui di mana Buk Rania dibawa. Dan sekali lagi saya minta maaf karena memanfaatkan ini untuk mengajukan permintaan, jawab Jaka. Kalau begitu tunjukkan kami ke sana sekarang juga. Saya tidak mau keponakan saya kenapa-napa, ucap Rendra. Semua orang segera menuju tempat Rania berdasarkan petunjuk Jaka. Sementara Rania baru sadar, dia tidak tahu di mana dirinya sekarang. Tangan, kaki dan mulutnya diikat serta matanya juga ditutup. Rania merasakan ada yang memegangnya. Dengan refleks dia mencoba menendang. Tapi sayang karena kakinya diikat. Dia tidak bisa mengenai orang yang memegangnya. Dia sudah sadar bos, kata orang yang tadi mau memegang Rania. Buka kain penutup mata dan mulutnya, perintah Nita. Kemudian orang itu membuka tutup mata dan mulut Rania. Rania merasa silau karena lampu mengarah ke arahnya. Dia melihat sekeliling. Ternyata sebuah ruangan yang sangat berantakan. Rania mengira sebuah bangunan tua atau terbengkalai. Kamu keluar dulu jaga di pintu. Biar saya bicara dengannya. Setelah urusan saya selesai. Sebelum dibunuh kalian boleh menikmatinya dulu, ucap Nita. Rania yang awalnya tidak ingat kenapa dia ada di sini tapi ketika mendengar suara Nita dia ingat dan tidak percaya dengan penglihatannya. Tante Nita, ucap Rania terkejut. Haha, iya ini saya. Apa kamu terkejut, kata Nita mendekati Rania. Dia kemudian memegang kuat dahu Rania. Kenapa tante berbuat seperti ini kepada saya? Tanya Rania sambil menahan sakit. Haha, kamu mau tahu kenapa saya seperti ini? Tanya Nita sambil melepaskan tangannya. Wajahnya kemudian berubah marah. Seharusnya kamu tidak datang ke Jakarta. Gara-gara kamu semua rencana saya selama ini berantakan. Radit yang seharusnya untuk anak saya kamu rebut. Statusnya sebagai cucu perempuan satu-satunya hilang. Sekarang dia lumpuh dan membenci saya. Suami saya juga tidak mau melihat saya dan Cynthia lagi. Keluarga saya hancur. Semua gara-gara kamu, ucap Nita dengan mata yang berkaca-kaca melihat penuh kebencian sama Rania. Kenapa tante menyalahkan saya? Bukankah semua yang terjadi karena ulah Cynthia dan tante, jawab Rania tanpa rasa takut. Apa kamu bilang? Plak tamparan Nita mendarat keras di pipi Rania. Kemudian dia menarik kasar rambut Rania.
Apa kamu tahu yang paling saya benci dari semua itu adalah melihat matamu yang mengingatkan saya pada Retno, ucap Nita dengan membuka kacamata Rania. Rania berusaha menahan sakit ketika rambutnya ditarik kuat sama Nita. Apa jangan-jangan Anda yang menfitnah bunda saya 25 tahun lalu? Tanya Rania karena dia melihat betapa Nita membenci bundanya. Nita kemudian melepaskan rambut Rania. Dia berjalan mengambil kursi lalu duduk. Di tangannya juga ada pistol. Haha, ternyata kamu tidak bodoh seperti Retno. Kalau saya katakan iya, kamu bisa apa? Kamu akan membunuh saya dengan kondisi seperti ini. Asal kamu tahu, sebelum kamu berniat saya sudah terlebih dulu menghabiskanmu, ejek Nita. Kenapa Anda sekejam ini? Tanya Rania geram. Tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya. Apalagi ketika dia tahu dalang yang menfitnah bunda dan pamannya adalah Nita. Mengingat dia telah membuat mereka menderita selama ini. Membuat emosi Rania mendidih. Kamu mau tahu? Tanya Nita mengejek. Iya, setidaknya saya tahu alasan orang yang membuat keluarga saya menderita, jawab Rania. Apa kamu tidak takut sama apa yang akan saya lakukan setelah ini? Tanya Nita. Dia merasa tatapan Rania begitu tajam sehingga membuatnya sedikit bergidik sekaligus benci. Padahal seharusnya Rania yang merasa cemas saat ini. Dalam kamus hidup saya tidak ada kata takut, jawab Rania tegas. Haha, saya suka keteguhanmu yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, ejek Nita. Kemudian dia berkata lagi, kamu ingin tahu kenapa saya sangat membenci Retno? Retno adalah seorang anak panti asuhan. Hanya karena dia cantik disukai oleh semua orang. Dia mendapatkan suami yang tampan, pintar dan pandai mengelola perusahaan dan unggul dalam segala hal. Suami dan mertuanya sangat mencintainya. Hidupnya selalu dikelilingi keberuntungan. Sedangkan saya yang anak seorang pengusaha kaya hanya dapat suami lemah serta bodoh dan dibenci mertua. Saya tidak suka kalah dari seorang anak panti asuhan. Nita berhenti. Amarah di wajahnya terlihat lebih gelap. Rania melihat kebencian itu di mata Nita. Saya menfitnahnya dan menginginkan dia mati. Serta membuat Gunawan hancur dengan kehilangan kedua orang kepercayaannya. Sehingga perusahaannya bisa jadi milik suami saya. Karena saya tahu suami saya bisa saya kendalikan. Tapi dia selamat dari kebakaran. Untuk membuat Gunawan percaya saya memalsukan mayat orang lain dan membayar dokter supaya berbohong. Serta mengirim pembunuh bayaran untuk mencari Retno dan Rendra. Selama 25 tahun saya merasa semua usaha saya hampir berhasil. Tapi kamu tiba-tiba datang dan menghancurkan semuanya, kata Nita marah. Dia berjalan ke tepi bangunan yang dindingnya belum dipasang. Kalau kamu saya lempar dari sini ke bawah. Apa kamu akan langsung mati dan menyusul Retno? Tanya Nita. Wajah Rania berubah suram. Dia sudah tidak bisa menahan emosinya. Kalau bukan karena tangan dan kakinya diikat, mungkin sekarang dia sudah membunuh Nita. Wajah Rania berubah suram. Dia sudah tidak bisa menahan emosinya. Kalau bukan karena tangan dan kakinya diikat, mungkin sekarang dia sudah membunuh Nita. Kita belum tahu siapa yang akan meninggal duluan, jawab Rania mengejek. Haha, kamu terlalu percaya diri. Biarpun waktu itu Retno tidak meninggal dalam kebakaran. Setidaknya dia menderita sebelum meninggal, ejek Nita. Cukup, Anda tidak berhak menyebut nama bunda saya dengan mulut busuk Anda itu, teriak Rania. Asal kamu tahu, bundamu itu orang terbodoh yang saya kenal, ucap Nita. Rania ingin menjawab ucapan Nita. Nita cukup, hardik Hendra diikuti yang lain. Nita terkejut melihat orang yang datang, dia kemudian memanggil orang suruhannya. Semua orang suruhan tante sudah dibereskan, ucap Radit. Dia sangat marah ketika melihat kondisi Rania yang sangat kacau. Begitu sampai di bangunan terbengkalai, semua orang suruhan Nita yang berjaga di bawah diserahkan sama Davin dan anak buahnya serta dibantu Jaka. Sedangkan yang lain segera naik ke lantai 4 sesuai petunjuk Jaka untuk mencari Rania. Jangan ada yang mendekat atau saya tembak Rania, ancam Nita menodongkan pistol ke arah Rania. Semua orang di sana sangat takut. Mereka tahu kalau Nita bisa berbuat nekat. Mama, kenapa kamu seperti ini?
Aku mohon jangan berbuat yang lebih nekat dari ini. Tolong lepaskan Rania. Kita bisa bicara baik-baik, bujuk Chandra. Diam, kamu terlalu